Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, mari kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1. Adapun KD yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu IPA KD 3.2 dan Bahasa Indonesia KD 3.2. Tujuan pembelajaran hari ini yakni kalian mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia, membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia, dan menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, perhatikan gambar dan teks bacaan berikut ini. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Anak-anak, dapatkah kalian menjawab pertanyaan berikut ini? Mengapa Dayu batuk-batuk? Dan mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Ya, Dayu batuk-batuk karena menghirup udara kotor dari asap kendaraan bermotor. Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Jawabannya adalah karena kita menghirup oksigen lebih banyak. Anak-anak, ada beberapa faktor penyebab gangguan pernapasan. Di antaranya, faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik di antaranya cacat bawaan dan kelainan pada organ pernapasan. Seperti yang kalian lihat, ada seorang anak kecil yang memiliki cacat bawaan. Untuk faktor penyebab gangguan pernapasan yang kedua yaitu faktor penyakit, di antaranya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Untuk faktor lingkungan, di antaranya lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Itulah penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut contoh cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21, 27 September 2015. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, Saantero kota diselimuti kabut, jalanan lengang, dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu,
asap tetap masuk lewat ventilasi. Tidak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Anak-anak, dari teks bacaan tersebut, mari kita gali informasi lebih dalam melalui kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Untuk yang pertama, kita gunakan kata tanya apa. Dari teks bacaan tersebut, dapatkah kalian membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa? Ya. Apa penyebab asap di Riau? Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Selanjutnya yang kedua, menggunakan kata tanya siapa. Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut? Jawabannya, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Untuk selanjutnya, kita gunakan kata tanya di mana. Di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Bagaimana? Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Ingat, bagaimana menanyakan keadaan. Sebagian besar penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Untuk kata tanya mengapa? Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Kita ingat lagi kata tanya mengapa membutuhkan alasan untuk menjawab. Ya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Nah, anak-anak, dapatkah kalian membuat pertanyaan lebih banyak terkait bacaan tersebut? Jangan lupa, jawabannya pun harus sinkron atau sesuai dengan kalimat tanya yang kalian buat. Silakan kalian lengkapi
halaman 54 dan 55 pada buku siswa. Nah anak-anak, mari kita renungkan. Menurutmu, di tempat mana kamu akan merasa udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor? Atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Tentu saja, daerah desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman. Tahukah kalian apa alasannya? Karena pohon menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis, dan oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas. Demikian anak-anak yang dapat kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa perbanyak buku referensi untuk menambah pengetahuan kalian. Selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.